ke daerah Asia. Baik, kita sambut Kesbangpol Yuri Setio SAP. Selamat menyaksikan. Cek. Setelah om-om botak tampil, saatnya mas-mas gondrong yang tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kalau PNS Kesbangpol itu salamnya harus komplit. Itu sesuai arahan Bapak Kepala Badan kami. Kalau PNS Kesbangpol salamnya nggak komplit, nanti Bapak Kepala Badan nggak mau tanda tangan kredit BPD dan kredit Bank Pasar. Ya kan itu mau Kesbang aku. Perkenalkan, nama saya Yuri Setio dari Badan Kesbangpol Kulon Progo. Rumah saya di Lenda. Tapi kalau saya ditanya orang-orang rumahnya mana, saya bilang Lenda, orang-orang pada nggak percaya. Orang-orang tuh ngiranya saya Cindo. Bahkan ada yang bilang saya bule. Tapi kalau saya ngaku bule kok saya pendek ya. Saya kurang tinggi ya, Mak. Bule. Waktu kecil kayaknya orang tua saya pelit bikin susu ya. Kanting ya. Makanya ada makan siang gratis dari Pak Prabowo. Nah, tema stand up saya kali ini berjudul Story of My Life. Kalau coro Jawa ini kisah hidupku Bapak Ibu semuanya. Cerita saya dimulai dari saya tuh awalnya sebenarnya pengen jadi polisi. Lucu Keren bawa pistol. Dan katanya kalau jadi polisi itu nyapa cewek bilang halo dek, ngechat di IG halo dek, ngechat di Twitter halo dek, si cewek langsung kelepak-kelepak. Bahkan kata beberapa orang ya, ada oknum polisi yang bilang halo dek, si cewek langsung mau diajak staycation di Red Doors maupun Oyo. Tapi ya seperti yang Bapak lihat sekarang, takdir berkata lain, saya gagal lolos menjadi polisi. Ya alasannya ya pasti Bapak Ibu semua tahu, tinggi saya kurang. Tapi saya sempat tidak putus asa loh Bapak Ibu semua. Saya pernah bilang ke bapak saya, Pak, jual sawah dong buat ganjel tinggi badan saya, lumayan nambah 5 cm. Tapi pada akhirnya bapak saya nggak ngizinin, saya disuruh kuliah dan setelah lulus kuliah saya disuruh daftar PNS. Saya tuh setiap hari dikode Bapak Ibu semua sama Bapak Ibu saya. Tiap hari itu mereka ngeplay lagunya Darbo yang liriknya seperti ini. Jare bapak kudu dadi PNS, jare ibu sepenting sukses, omongane tonggo marai stres, jare mbah dukun kurang ewes. Tak nyanyi wae ya daripada stand up. Terus. Ini Dewa ini siap nyanyi. Nah, alhamdulillah puji Tuhan, saya akhirnya keterima menjadi PNS di pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo di Badan Kesatuan Bangsa dan Wajib. Tepuk tangan untuk saya. Nah, saat saya sudah menjadi PNS dan diterima di Kesbangpol itu kan saya ditanya sama orang-orang, penempatan kerjanya di mana, Le?
Saya jawab di Kesbangpol. Ngendi kuwi? Nah, orang-orang di Kulon Progo terutama di desa-desa tuh pada nggak tahu apa itu Kesbangpol itu. Apa tugasnya ngerebek karaoke? Apa nyekeli wong edan? Nah, walaupun Kesbangpol tidak banyak dikenal orang, tetapi kerjanya Kesbangpol itu sangat penting Bapak Ibu semua. Kerjanya senyap, Kulon Progo menjadi adem, ayem, tentrem, itu salah satunya berkat badan Kesbangpol Kulon Progo. Tepuk tangan untuk badan Kesbangpol Kulon Progo. Nah, setelah saya masuk Bapak Ibu semua, saya kan PNS paling muda ya, paling muda, dan kebetulan yang masih jomblo. Nah, pernah ada ibu-ibu di kantor bilang kalau PNS muda tuh harus bisa jadi avatar, harus bisa apa aja. Terus saya mikir, apa saya disuruh jadi avatar mengendalikan semua elemen ya? Apakah saya di kantor harus kerjanya gini? Air, tanah, api, udara. Apakah PNS muda tuh harus gitu? Terus saya bertanya-tanya. Nah, kemudian saya akan nyeritain suka dan duka menjadi PNS di Kesbangpol. Kalau orang Indonesia kan lebih suka dengar cerita-cerita duka dulu daripada cerita-cerita suka. Nah, di Kesbangpol saya mempunyai 2 orang sahabat, yakni 2 orang bapak-bapak. Satu bisa disebut Pak Benduk, satu disebut Mbah Jenggot. Kenapa disebut Pak Benduk? Mergo wetenge benduk kaya wong meteng. Mbah Jenggot, jenggote ngalahke Habib-habib sik seneng sholawatan. Nah, tapi 2 bapak-bapak itu musuhan guys, musuhan. Saya berteman sama 2 orang itu. Saat saya main sama Pak Benduk selalu bisikin saya. Mbah Jenggot ki rada edan, stres, gaweane goleki pejabat diajak selfie. Terus bilang Mbah Jenggot ki iri sama Pak Benduk. Lah nggak iri gimana? Setelah saya selidiki ternyata Pak Benduk sudah nikah 2 kali, Mbah Jenggot baru sekali. Dan istrinya Mbah Jenggot ini bilang sendiri ke semua orang, istrinya tuh jelek. Kemana-mana istrinya disuruh pakai masker. Nah, saat saya main sama Mbah Jenggot bisikin saya, Pak Benduk ini ragus, nggak bisa Jawa ini celutak. Ngapa kok celutak? Wes ndek bojo gaweane golek STW, golek LC, terus dolan nang sarkem karo parkus. Terus Mbah Jenggot bilang lagi, Pak Benduk itu punya istri baru cuma dijadikan ladang bisnis. Istrinya Pak Benduk kata Mbah Jenggot juga jelek, tapi menang sugih. Jadi Pak Benduk rasa angel-angel ngerti. Nah, berteman dengan 2 orang itu jan marai mumet. Nah, setelah nyeritain yang duka, saya nyeritain hal yang suka. Salah satu hal yang menyenangkan di Kesbangpol adalah rasa kekeluargaannya yang tinggi. Saya dianggap anak sendiri sama pegawai-pegawai Kesbangpol. Tapi sayangnya dianggap anak, tapi nggak pernah disangoni. Dan terakhir, kenapa PNS orang rambutnya gondrong? Salah satu inspirasi saya adalah Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Bapak Joko Mursito SSN MA. Saya nggak ada di sini ya, padahal mau saya ajakin buat komunitas PNS rambut gondrong. Dia mau saya jadikan ketua, saya pengen jadi bendahara, dan operasionalnya didanai dana istimewa. Sekian dari saya Yoris. Terima kasih.